setelah Pak Ujang teriak kayak gitu, Wak, sayup-sayup terdengar. Kepakan sayap yang diikutin sama angin kencang. Dan beberapa saat setelahnya terdengar lagi suara cewek ketawa melengking dari arah belakang rumah yang bilang, "Minta kain panjangnya, kasihan anak saya kedinginan." Oke, Wak, jadi kisah yang akan ceritakan malam ini dikirim sama Wawa kita yang bernama Yuni dari Jawa Barat. Halo Teh Yuni. Nah, jadi pengalaman horor ini dialami sama Yuni dan juga keluarganya di tahun 2005 pada saat Yuni ini masih sekolah, Wak. Sekarang Yuni udah dewasa dan dia sudah bekerja. Nah, sekilas informasi saja tentang Yuni. Dia ini adalah anak sulung dari 2 bersaudara. Ayahnya bernama Pak Ujang dan ibunya bernama Bu Irma. Di sebelah rumah Yuni tinggal kakek, nenek, dan juga omnya yang bernama Om Ipan. Nah, pada masa itu, Wak, Yuni ini bertetangga dengan seorang wanita muda yang berparas cantik kali, Nadia. Namanya Teh Neneng. Selain cantik, Wak, Teh Neneng ini juga punya ciri fisik yang sangat mempesona. Badannya ramping, rambutnya hitam, kulitnya putih, dan kalau misalnya dia senyum, wih, manis sekali si Teh Neneng itu. Jadi bikin orang-orang tuh macam gagal fokus gitu loh, Wak. Dan gak berhenti di situ aja, Teh Neneng ini juga berasal dari keluarga terpandang karena orang tuanya lumayan kaya, Nat. Dan kakeknya merupakan tetua desa yang sangat dihormati di desanya mereka. Semua kelebihan itu membuat banyak sekali pemuda-pemuda di sana mengagumi Teh Neneng. Bahkan bisa dibilang, Wak, ya, Teh Neneng itu itulah dia tadi kembang desa di tempat tinggal mereka ini. Bukan cuma pemuda desa aja, nah, dia hampir semua orang tua, anak-anak di sana kagum sama Teh Neneng ini, termasuk Yuni. Sampai suatu ketika Yuni melihat ada kejadian yang tidak mengenakan yang menimpa Teh Neneng, Wak. Jadi ceritanya waktu itu Yuni sama beberapa kawannya lagi main-main di luar. Nah, waktu lagi main-main di luar ini, Yuni sama Anis kawannya kebetulan lagi ada di sekitar rumahnya Teh Neneng. Nah, mereka berdua nggak sengaja dengar ada suara orang lagi berantem dari dalam rumahnya Teh Neneng. Karena 2 orang ini penasaran, mereka berjalanlah mendekat dan iseng ngintip lewat celah dinding rumah belakangnya Teh Neneng. Ada celah, Wak, dan ngintip dari situ. Dan pas mereka berdua ngintip, mereka ngelihat bapaknya Teh Neneng lagi marah besar sambil nampar Teh Neneng. "Kamu ini bisa-bisanya malu-maluin keluarga. Mau ditaruh di mana muka bapak abis ini?" Gitu kan bapaknya marah. Nah, waktu itu Teh Neneng jawab, "Maaf Pak, maaf, Neneng nyesel. Neneng gak ada niat mau buat bapak malu. Siapa laki-laki yang udah hamilin kamu?" Kata kayak gitu. "Neneng gak tahu siapa orangnya, Pak," kata Teh Neneng lagi sambil nangis. Nah, dengar jawaban itu, Yudi sama Anis yang lagi ngintip ini cuma bisa pandang-pandangan aja, tapi gak ngomong apa-apa, Wak. Kemudian, dah mereka pergi tuh dari rumah itu. Tapi mereka lihat tuh kejadian tuh, ditampar, dimarah sama bapaknya. Dia hamil gitu. Nah, waktu pun berlalu sampai akhirnya 1 minggu kemudian, Wak, seluruh warga dikejutkan dengan sebuah kabar duka. Teh Neneng meninggal dunia. Dan yang lebih mengejutkan lagi, Wak, Teh Neneng ini meninggal gara-gara dia menggantungkan dirinya dengan seutas tali, ngakhirin hidupnya dia, Wak. Berita kematian itu pun langsung lah bikin warga heboh kan, berbondong-bondong mereka datang ke rumahnya untuk melihat jasadnya Teh Neneng dan juga ikutan melayat ngurusin jenazahnya. Setelah dimandikan, dikafani, jenazahnya Teh Neneng pun langsung dimakamkan di kuburan desa dengan diantar beberapa warga. Tapi, Nat, setelah pemakaman itu selesai, wah, banyak kali kabar miring soal meninggalnya Teh Neneng dengan cara yang seperti itu. Salah satu kabar miring yang paling hits di sana adalah Teh Neneng ini menghilangkan nyawanya sendiri karena dia malu hamil di luar nikah. Ini bukan aku yang buka suara Nadia, tapi udah ada aja kabar itu. Walaupun aku juga lihat kejadian waktu itu ya kan. Dan kasihannya lagi nggak ada satu orang pun yang tahu siapa laki-laki yang udah ngamilin Teh Neneng ini, Wak. Nah, waktu si Yuni ini dengar kabar itu, langsung lah si Yuni ngebatin, iya weh, bisa jadi juga iya, karena beberapa hari yang lalu kan aku ngeliat Teh Neneng dimarahin bapaknya gara-gara itu ya kan, soal hamil-hamil itu. Tapi kan si Yuni nggak mau ikut-ikutan, ya udah Yuni pun diam aja dan dia pun mencoba mendoakan Teh Neneng supaya dia tenang gitu di alam sana. Nah, setelah kabar miring itu beredar, Wak, warga ini masih terus itu dia masih ngegosipin kematian Teh Neneng kan. Tapi dibalik semua obrolan itu, banyak juga warga yang mulai ngerasa kalau kok suasana desa ini makin lama kok makin mencekam ya. Sampai akhirnya beberapa hari kemudian, kejadian mistis pertama pun mulai menghantui desa mereka. Nah, jadi, Wak, teror mistis pertama ini dialami sama Pak Ujang sama Bu Irma, orang tuanya si Yuni. Ceritanya malam itu mereka ini belum tidur, Nadia, gara masih sibuk nyobain HP baru yang dibeliin sama bapak aku tadi siang, masih unboxing HP baru mereka gitu kan. Nah, sementara Yuni sama adik-adiknya udah tidur, Wak, di kamar masing-masing. Nah, di tengah obrolan mereka berdua, bapak mama ini, tiba-tiba mereka berdua dengar ada suara orang yang
kayak lagi jalan pakai sepatu boot berisi air gitu loh, Wak, di belakang. Dan setelah didengarkan lagi, Wak, suara itu mengarah ke kebun yang ada di belakang rumahnya mereka. Jadi belakang rumah Yuni itu memang ada jalan setapak yang biasa dipakai warga buat berkebun gitu, Wak. Ada kebunnya di sana. Nah, pas dengar suara itu, Pak Ujang nanya, Bu, siapa ya yang malam-malam jalan ke kebun gitu? Bu Irma bilang, paling tetangga itu, Pak, bentar lagi kan mau panen. Mungkin ada yang lagi ngecek kebunnya. Udah, Pak Ujang pun ngangguk-ngangguk aja gitu. Lanjutlah unboxing HP baru tuh kan. Tapi nggak lama kemudian suara sepatu boots itu muncul lagi, Wak. Tapi munculnya dengan suara yang lebih kencang, lebih dekat, dan seolah lagi macam sengaja berjalan bolak-balik di samping rumah mereka tuh, Wak. Nah, sadar ada yang janggal di sini, Pak Ujang sama Om Ipan yang lagi ada di rumah mereka. Om Ipan kan omnya siapa? Langsung berpandangan nih, curiga mereka, maling nggak itu, kata gitu. Nah, karena khawatir, Pak Ujang pun langsung bergegas ngambil sebilah padang nih, Wak, untuk berjaga-jaga. Tapi sebelum sempat keluar, Wak, suara langkah itu makin aneh lagi, macam udah bukan di bolak-balik situ aja, Wak, macam lagi mutar ngelilingin rumah mereka. Nah, Pak Ujang makin penasaran, akhirnya teriak ya kan, siapa itu di luar, siapa kamu, kata gitu. Cuman nggak keluar, masih di dalam. Nah, setelah Pak Ujang teriak kayak gitu, Wak, sayup-sayup terdengar, kepakan sayap yang diikutin sama angin kencang. Dan beberapa saat setelahnya terdengar lagi suara cewek ketawa melengking dari arah belakang rumah yang bilang, minta kain panjangnya, kasihan anak saya kedinginan. Kayak gitu suara itu, Wak, makin lama makin keras lagi. Itu angin kencang tuh masih ada ya. Wah, terus ada suara minta kain panjangnya gitu. Ya Allah, saking kencangnya, Wak, pohon-pohon pisang gak belakang rumah itu ada roboh saking kencangnya angin. Bu, astagfirullah, Bu, kata Pak Ujang ke istrinya. Bu, apa tuh, Bu? Nggak tahu, ibu juga dengar. Udah, Pak, Bapak azan aja, Pak, azan sekarang gitu kan. Dah, azan lah Pak Ujang. Allahu Akbar. Itu sepanjang Bapakku azan ada angin tuh masih ada, suara cekikan cewek tuh masih ada. Terus Pak, baca, Pak, jangan berhenti, Pak, baca. Baru la ilaha illallah. Pas selesai azan, selesai juga, Pak. Suara angin kencang sama suara lengkingan itu selesai, lenyap juga. Waktu semua berhenti, barulah itu Bu Irma berani teriak keluar, Wak, minta tolong. Nah, nggak lama kakek neneknya Wawa, ibu orang tuanya mereka yang memang tinggal di sebelah rumah, keluar. Nah, ngelihat anak sama mantunya panik ketakutan kayak gitu, kakek nanya kan, kalian ini kenapa, ada apa gitu? Pak, kami dengar, Pak, ada suara cewek ketawa ngelengking di pintu belakang, Pak. Terus tadi ada juga angin kencang. Itu lo tengoklah pohon-pohon belakang tuh sampai roboh lo, Pak. Hah? Suara cewek, angin kencang. Masa? Dari tadi Bapak nggak dengar apa-apa kok, kata si kakek. Ada, Pak, makanya kami kaget. Ini kami semua loh ngerasain, Ipan juga ngerasain. Biasanya nggak pernah ada loh, Pak, suara aneh-aneh kayak gitu. Oh ya udahlah, kalau kayak gitu malam ini kalian nginap aja di rumah Bapak, kata si kakek. Dah. Betul lah, dia malam itu aku diangkut tuh. Pak Ujang, Irma, Yuni, Om Ipan tidur tuh semua kan di rumahnya si kakek. Tapi meskipun udah pindah tempat, Wak, gangguan tuh belum berhenti di situ aja. Karena pas mereka baru mau tidur kan udah pada tidur nih di sana. Gantian, Wak, Yuni, Wak kita ini yang dihantui sama sosok mengerikan masih di malam yang sama nih, Wak, ya. Jadi waktu itu Yuni sama keluarganya rame-rame tidurnya di ruang tamu rumah kakek, Wak. Nah, ketika semua orang udah tidur, Nat, kata si Yuni, aku belum bisa tidur. Ya, di tengah kesunyian itu tiba-tiba aja Yuni noleh, Wak, ke arah dapur. Dapur ini bersebelahan sama ruang tamu kakek aku, Nadia. Waktu aku noleh ke sana, disitulah Yuni tengok ada cewek bajunya putih lagi senyum ke arah dia. Terus sambil nunjuk ke selimut yang lagi aku pakai, Nadia. Dan yang bikin si Yuni tuh makin terperangah, Wak, itu cewek mukanya mirip kali sama Teh Neneng. Nih Teteh tuh nunjuk selimut aku. Belum habis rasa kagetnya, Wak, sosok itu pelan-pelan berubah wujud dari sosok Teteh yang cantik ini ya. Tiba-tiba senyumnya seram kali, terus bola matanya hitam semua, hitam legam. Teriaklah sini, wah, ada hantu tuh kan, kebangun semua orang. Nah, ngeliat anak ketakutan, Bu Irma langsung, astagfirullah, kenapa? Itu ada Teh Neneng di dapur, ada Teh Neneng. Denger itu, kakek tuh bangun juga kan, langsung ngecek, Wak, ke dapur. Tapi waktu dicek, Wak, nggak ada siapa-siapa, kosong. Dah, kakek balik lagi kan ke ruang tamu. Tapi pas baru setengah jalan, Wak, setengah jalan dari dapur ke ruang tamu itu, mereka semua yang ada di sana dikejutkan dengan suara kepakan sayap, tapi dari bawah kolong rumah, Wak. Rumah kakek itu memang rumah panggung dari bawah. Awalnya mereka pikir tuh udah cuma suara burung biasa aja kan. Tapi setelah didengarkan lagi, suara kepakan sayap tuh kencang, Wak. Besar kali suara ya. Nggak mungkin burung nih. Dan nggak lama suara itu terbang masih ngepakin macam lagi terbang, Wak, dari kolong sampai ke halaman belakang rumahnya. Nah, menyadari keanehan itu, kakek langsung berlari, Wak, ke belakang langsung nih.
Dibuka sedikit sama kakek kan. Terus kakek teriak, "Jangan ganggu keluargaku, aku kan nggak ganggu kamu. Udah jangan ganggu," kata si kakek kayak gitu. Kakek pun langsung membacakan doa sampai akhirnya tuh suaranya masih ada kan. "Jangan ganggu." Udah diam. Baca doa semua, baca doa. Kakek baca doa, semua juga baca doa, barulah suara kepakan sayap itu hilang. Dan setelah suara itu hilang, suasana yang semula tegang dan mencekam perlahan-lahan udah agak berubah tenang nih. Orang-orang balik lagi ke tempat tidur masing-masing sampai pagi tiba. Nah, sehari setelah kejadian itu, Wak, Yuni sama orang tuanya memberanikan diri nih buat balik ke rumah. Dan mereka mencoba untuk menjalani aktivitas mereka seperti biasa, menganggap yang kemarin tuh salah dengar apa kayak gimana lagi. Dan betul, hari itu di malam itu juga nggak ada kejadian apa-apa, Wak. Aman lah gitu. Tapi selang 1 minggu kemudian, teror mistis kembali muncul dan menghantui mereka lagi, Wak. Jadi ceritanya malam itu Pak Ujang ini, Wak, belum balik ke rumah dari tempat dia berjualan di pasar. Nah di situ Bu Irma udah agak mulai cemas tuh, karena biasanya Pak Ujang tuh pasti udah nyampe rumah jam 5. Itu udah paling malam, udah paling sore kali dia balik. Cuma sampai malam bapak ini belum balik. Khawatir si Bu Irma kan. Ibu Irma ini pun duduk di ruang tamu, mau menungguin suaminya biar nanti kalau misalnya suaminya balik dia bisa langsung buka pintu gitu. Dan betul aja, Wak, gak lama setelah Bu Irma duduk di ruang tamu itu, dia dengar pintu rumahnya diketok. Waktu dibuka ternyata Pak Ujang, Wak. Tapi wajah Pak Ujang pucat kali macam orang sakit. Nah nyalakan Bu Irma, "Astagfirullah bapak dari mana aja Pak, kok baru pulang jam segini? Bapak pucat kali, bapak sakit," digituin kan. Nggak dijawab sama Pak Ujang, Wak. Diam aja Pak Ujang. Tapi di situ Bu Irma nggak mikir aneh-aneh, dia cuma ngebatin, "Oh mungkin suamiku memang lagi kecapean, makanya nggak ada tenaga buat ngejawab, buat ngobrol sama aku gitu kali ya." Nah Bu Irma pun langsung lah nyuruh Pak Ujang, "Udah Pak, masuk dulu, istirahat dulu di kamar, nanti saya siapin makan," kata si ibu. Ibu pergilah nih ke dapur ngambil makanan. Tapi begitu Bu Irma ini masuk ke kamar mau ngajak Pak Ujang makan, Wak, Pak Ujang nggak ada di kamar. Kak, bapak di mana?" Katanya dicari di semua sudut rumah sama mama aku. Nah dia nggak ketemu bapakku. Tuh Bu Irma nanya sama Om Ipan lagi. Kebetulan Om Ipan lagi di rumah itu lagi. "Dek, kamu lihat A Ujang di mana nggak?" "Hah? A Ujang? Bukannya belum pulang ya Teh ya? Dari tadi aku nggak ngeliat dia pulang." "Hah? Udah kok, udah balik." Pas ngomong itu, Wak, tiba-tiba ketok pintu lagi. Tek 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 tek. Waktu dibuka Pak Ujang kaget. Pak, Bapak dari mana?" "Lah Bapak baru pulang." "Hah? Baru pulang? Pak, tadi Bapak udah pulang. Bapak masuk ke kamar kita loh. Saya tuh mau nyiapin makanan buat Bapak." "Enggak kok Bu, saya baru pulang ini. Tadi lagi ada kerjaan makanya Bapak pulangnya agak telat." "Tadi Bapak pulang Pak, memang muka Bapak pucat. Tapi waktu saya balik ke kamar Bapak udah nggak ada." Katanya, "Memang Bapak belum pulang kok." Dengar cerita itu Pak Ujang pun mencoba menenangkan istrinya. Dia tahu nih istrinya lagi diganggu dan dia langsung berdoa lagi supaya udahlah jangan ganggu lagi lah istri aku. Jadi ternyata dia nyerupain bapak juga, Wak. Beberapa hari kemudian ada kejadian lagi, Wak. Jadi waktu itu Bu Irma ini lagi ngadirin pengajian mingguan sama ibu-ibu lainnya kan. Nah setelah pengajian selesai, ternyata beberapa ibu-ibu di sana juga cerita kalau akhir-akhir itu mereka sering didatangin sama sosok wanita yang minta kain panjang untuk gendong bayinya. Dan seramnya lagi, wajah wanita itu mirip kali sama Teh Neneng, Wak. Teh Neneng kemarin meninggal bunuh diri itu. Dan gak cuma itu aja, ibunya Anis, temannya Wawa yang temannya Yuni tadi tuh juga cerita hal yang sama. Jadi Bu Anis ini cerita pada suatu malam waktu dia lagi tidur, Bu Anis ini dengar pintu rumahnya itu ada yang ngetok, Wak. Tok 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 tok. Setelah dicek, yang datang sosok perempuan wajahnya hancur tapi perutnya besar, Wak, kayak lagi hamil. Dan dia minta sehelai kain buat gendong istrinya. Minta kain. Dan pas denger itu Bu Irma langsung, "Astagfirullahaladzim Bu, sama Bu, keluarga saya juga diganggu kayak gitu," kata. "Bahkan kemarin anak saya juga ngelihat sosok sama macam Teh Neneng juga." Nah dari semua cerita-cerita itu warga pun akhirnya yakin kalau sosok yang mengganggu mereka ini adalah sosok yang menyerupai Teh Neneng yang arwahnya mungkin gak tenang gitu. Tapi walaupun dapat info ini, warga gak bisa buat banyak. Gegara mereka takut keluarganya Teh Neneng kesinggung. Secara kan mereka orang terpandang di situ ya kan. Dan mereka diam aja dari macam jadi rahasia umum di sana, Wak. Cuman gak ada yang berani cerita ke keluarga Teh Neneng. Sampailah pada suatu ketika, Wak, kejadian aneh kembali menghebohkan desa mereka. Dan kali ini, Wak, gangguannya terjadi ke 5 pemuda desa di sana. Si 5 pemuda desa ini tiba-tiba jatuh sakit di waktu yang bersamaan. Nah 5 pemuda ini adalah Indra, Asep, Maman, Fajri, dan Ipan. Ipan ini siapa? Omnya Wawa.
ya. Nah awalnya mereka pikir udah itu cuma sakit biasa aja yang kebetulan waktunya sama. Tapi lama-kelamaan warga notice ada yang aneh sama mereka berlima, khususnya keluarganya mereka masing-masing nih. Dimana setiap malam mereka, salah satunya adalah Om Ipan. Om Ipan ini selalu ngigau, nah dia selalu ngigau sambil bilang, tolong aku mau kain panjang buat bayiku, tolong ngigaunya kayak gitu terus. Nah nggak lama setelah ngomong itu, mereka ini termasuk Om Ipan selalu bangun terus muntah-muntah. Wah, awalnya keluarga para pemuda ini berusaha bawa mereka berobat ke dokter, masuk angin nih jangan-jangan. Tapi dokter waktu itu bilang mereka sehat-sehat aja kok. Cuman kalau udah balik ke rumah ngigau kayak gitu lagi, bangunnya muntah-muntah lagi, dan ini lima-limanya sama kayak gitu semua. Nah akhirnya karena penyakit itu nggak sembuh-sembuh juga, kakek which is bapaknya Om Ipan ini berinisiatif manggil orang pintar namanya Pak Dadang buat ngobatin anaknya dan juga mereka berlima. Dan supaya lebih efektif waktu itu, para pemuda ini dikumpulkan semua di rumah kakek aku Nadia, didoakan bareng-bareng nih, karena semua warga udah tahu nih kayak ada yang nggak beres gitu kan. Nah ketika pengobatan itu berlangsung, Pak Dadang si orang pintar ini tiba-tiba ngomong kayak gini, Wak, akuilah dosa kalian, minta maaf sama cewek itu, dan sebagai bentuk permintaan maaf kalian harus membakar 5 lembar kain dan letakkanlah sisa pembakarannya di bawah pohon besar di dekat tanah lapang itu ya, kata si Pak Dadang. Dengar ucapan Pak Dadang, orang yang ada di sana langsung, hah? Apa nih, langsung beradu tatap, kebingungan semua nih mereka, Wak. Cuma di sisi lain mereka juga nggak nih, pohon besar yang ditunjuk sama Pak Dadang yang dekat tanah lapang itu tempat favoritnya Neneng nih semasa dia hidup. Dia suka duduk di situ, suka duduk istirahat main-main di situ memang, karena memang adem di situ. Dan nggak cuma itu aja, Pak Dadang ini juga menyarankan mereka untuk mendoakan Teh Neneng di atas kuburannya Teh Neneng. Langsung straight to the point, Teh Neneng orangnya. Nah dengar semua itu, kakek langsung nanya ke Om Ipan, apa yang udah kau lakukan? Jujur, di situ Om Ipan sama yang lain langsung ketunduk, Wak. Nggak lama setelah yang nangis sama aku Nadia, nangis. Dan Om Ipan pun akhirnya buka suara di situ. Sekarang kita masuk ke POV-nya Om Ipan ya. Nah jadi, Wak, ini semua kejadian mistis ini atau awal tragedi ini lah bisa dibilang, ini semua bermula ketika Om Ipan sama keempat kawannya tadi mau taruhan. Nah di pertaruhan itu si Maman, salah satu dari mereka bilang, kalau di antara kita berlima ada yang berhasil macarin Neneng, kita bakal ngelayanin dia layaknya seorang raja. Kita beliin makanannya, kita beliin rokoknya, pokoknya apapun yang dibutuhkan bakal kita beliin. Ada yang mau ikut nggak gitu? Nah awalnya waktu itu Om Ipan nggak mau ikut, nah ikut aku nggak ikut lah, katanya. Ya ikut lah weh, apa kok nih cemen apa segala macam. Akhirnya setelah dipaksa keempat kawannya tadi, akhirnya semuanya pun tersetuju pula, setuju. Om Ipan setuju. Nah adalah tuh, sejak saat itu Om Ipan pun berusaha nih ngejalanin si taruhan tadi, dia berusaha lah deketin Teh Neneng. Tapi siapa sangka Teh Neneng ternyata juga tertarik sama Om Ipan. Betulan jatuh cinta dia sama Om Ipan. Pacaran lah mereka. Cuma di sini Om Ipan ini sengaja nggak mau ngasih tahu hal ini ke kawan-kawannya, Wak. Gegara dia takut Teh Neneng ini marah kalau misalnya tahu dia ini adalah barang taruhan. Itu yang pertama. Terus yang kedua, dia takut kawan-kawannya ini bakal ngerebut Teh Neneng dari mereka, dari si Ipan. Apalagi kan memang mereka lagi taruhan kan, Wak, dan Neneng pun juga kembang desa. Nah akhirnya hubungan itu pun terjalin selama diam-diam selama beberapa bulan, Wak. Om Ipan juga suka kok sama si Teh Ipan pula, Teh Neneng ini. Cuma diam-diam nggak dikasih tahu sama kawan-kawannya. Teh Neneng pun setuju mau diam-diam aja tuh gitu. Dan setelah menjalani hubungan kekasih, Wak, ternyata di sini Teh Neneng tuh memberikan semua yang dia punya untuk Om Ipan. Salah satunya mahkota berharganya dia sebagai seorang wanita dikasih sama Om Ipan. Nah sampailah pada suatu hari Om Ipan ini pamitan ke pacarnya, ke Teh Neneng. Dia bilang dia mau ke kota selama kurang lebih 1 mingguan gitu, mau kerja. Om aku ini dia ada orderan lah gitu. Om Ipan pesen, sayang selama aku pergi kamu jaga diri ya, jangan macem-macem kalau nggak ada aku. Oh iya yang gitu, aku pasti jaga diri kok, udah kamu tenang aja, kata si Teh Neneng. Nah setelah pamitan Om Ipan pun pergilah menyelesaikan urusannya yang ada di kota. Setelah 1 minggu berlalu, Om Ipan balik kampung nih, balik ke rumah. Dan dia langsung berniat untuk ketemu sama pacarnya, sama Teh Neneng. Keesokan harinya, waktu Om Ipan dari mana mau ke rumahnya Teh Neneng, waktu di jalan papasan sama kawan-kawan nongkrongnya nih. Diajak nongkrong dia, sini dulu, dari mana aja kok gitu, ngobrol-ngobrol. Nah waktu lagi nongkrong itu, si Maman, Wak, tiba-tiba bilang gini, Ipan, kau tahu nggak, Neneng tuh ternyata bukan cewek baik-baik loh, katanya. Hah? Apa maksud kau nih? Katanya kayak gitu. Iya weh, dia mau loh aku ajak hubungan badan. Dan gak cuma nama aku aja, dia juga gitu sama anak-anak ini juga. Tanyalah. Iya,
Iya weh, baik deh, gampang deh tuh. Itu kata mereka. Nah dengar cerita itu Om Ipan macam ngerasa sambar geledek di siang bolong, Wak. Marah dia di situ. Ku jaga mulut kau ya. Ngapa kau ngomong kayak gitu soal pacar aku? Aku mau ngancurin hubungan aku sama dia kan? Kaget mama gitu kan? Jadi kau udah pacaran sama dia? Ngapa kau nggak bilang? Sejak kapan kau pacaran sama dia? Nih aku kawan kau ya, Pan ya. Salah pilih kau. Udah putusin aja lah si Neneng tuh. Udah sering kok dia gitu-gituan sama pemuda lain. Gak cuma sama kami aja. Tanyalah sama orang tongkrongan lain tuh, sama cowok-cowok yang ada ke sana tuh. Tanya, pernah gak gituan sama si Neneng? Pasti pernah jawabannya. Aku kawan kau, aku peduli sama kau. Mending gak usah lagi kau sama si Neneng, kata si Maman. Nah waktu denger itu Om Ipan makin marah lagi. Tapi bukan marah ke Maman lagi, wah ada betulnya juga kata si Maman kan, buktinya banyak. Nah sekarang dia balik marah ke si Teh Neneng. Om Ipan ngerasa kalau Teh Neneng tuh udah ngebohongin dia, bilang kalau selama ini dia masih perawan, sudah nggak macam-macam tuh sama kawan-kawannya pula lagi kayak gitu kan, wah. Nah karena nggak terima, pada saat itu juga Om Ipan langsung datang nemuin Teh Neneng di tempat mereka mau janjian ya kan. Nah di situ Om Ipan nanyalah semuanya tentang apa yang sudah diceritain sama si Maman. Yang aku dapat laporan gini, benar, segala macam. Dan tanpa diduga Teh Neneng mengiyakan. Iya aku ngaku itu betul. Aku memang udah nggak suci dan aku memang sudah beberapa kali berhubungan sama cowok-cowok lain, kata dia kayak gitu. Wah, kejujuran itulah yang membuat Om Ipan nih perasaannya runtuh, kecewa kali, dan akhirnya langsung diputusin ya Neneng. Dah sekarang kita putus nih, Wak. Nangis Teh Neneng, nggak mau aku balik lagi sama kau gitu. Nah beberapa hari setelah putus, Teh Neneng ini ngajak Om Ipan ketemuan lagi, Wak. Pan aku mau ketemu, ada mau obrolin. Nah si Ipan iya aja kan, ngobrol lah nih. Waktu ngobrol di situ Teh Neneng bilang kalau dia sudah hamil 4 bulan dan dia minta Om Ipan untuk tanggung jawab. Cuma setelah Om Ipan tahu kalau Neneng ini pernah berhubungan sama nggak cuma berhubungan sama dia aja, Om Ipan nolak lah. Nggak mau aku. Jangan kau minta tanggung jawab sama aku ya. Dia bukan anakku. Kan kau juga sering berhubungan sama orang lain, kata kayak gitu. Nah nggak lama setelah pertemuan itu, Wak ya, si Maman datang lagi nih ke tempat Om Ipan. Pan, si Neneng minta tanggung jawab sama kau juga nggak? Iya. Kok tahu? Nah kan betul. Soalnya aku juga disuruh tanggung jawab. Aku, Indra, Asep, Fajri juga diminta tanggung jawab sama dia. Soalnya kan kami juga udah pernah tidur sama si Neneng kan. Tapi mereka nggak ada yang mau, Wak, kata si Maman kayak gitu. Nah denger itu sebenarnya Om aku udah kasihan kali Nadia. Kasihan ya macam mana nih ya kayak gitu. Tapi karena dia udah ngerasa kecewa berat ya kan, Om Ipan pun waktu itu memutuskan untuk nggak peduli lagi sama urusannya Teh Neneng, Wak. Dan karena nggak ada yang mau tanggung jawab, ditambah tekanan dari keluarganya juga, dan mungkin inilah alasannya Teh Neneng ini frustasi dan akhirnya nekat untuk mengakhiri hidupnya sendiri gitu. Nah setelah dengar cerita itu langsung, Wak, kakek langsung minta Om Ipan sama kawan-kawannya berempat ini minta maaf kalian ke keluarganya Teh Neneng. Kakek juga minta supaya mereka selalu ngedoain Teh Neneng setiap selesai sholat. Iya Pak, kami akan minta maaf gitu. Pergilah mereka ke sana minta maaf, sempat dicaci maki sama keluarga Teh Neneng. Cuman ya udah berlalu lah. Mereka juga sudah menyesali segala perbuatannya dan mereka juga masih sangat rutin untuk kirim doa untuk almarhumah Teh Neneng. Dan setelah itu terjadi, Wak, setelah mereka minta maaf, mereka ngedoain Teh Neneng dan segala rupa, gangguan mistis dari Teh Neneng di desa kami Nadia mulai berangsur-angsur menghilang. Dan aku baru sadar gangguan itu datang setiap kali kami sama Om Ipan. Waktu kejadian pertama, waktu mama bapak unboxing, kan ada Om Ipan di rumah, dengar suara kepakan sayap. Waktu Teh Yuni ini, Wawa kita ini ada di rumah kakek, kan di rumah Om Ipan juga itu kan. Nengok lah, siapa itu? Cuma waktu kami nggak ada Om Ipan di rumah tuh Nadia aman-aman aja. Tapi kalau ada Om Ipan, ada aja tuh. Cuman untungnya ada semenjak itulah agak-agak aksur menghilang, Wak. Dan setelah kejadian menghebohkan itu, Om Ipan juga sesekali katanya masih dihantui perasaan sedih dan juga bersalah atas kejadian itu. Perasaan itu masih terus mengikuti Om Ipan sampai akhirnya dia belajar dari kesalahan dan berusaha macam move on gitulah dari masa lalunya. Nggak lama dari situ Om Ipan dan semua keluarganya Yuni pindah dari desa itu dan memulai hidup baru di kota lain sampai dengan hari ini. Pindahnya gara-gara itu bukan karena memang harus pindah, ada urusan bapak aku. Kebetulan Om Ipan juga dapat kerjaan di tempat yang sama. Udah gitu. Oke, Wak, jadi itu tadi kisah tentang Teh Neneng, tetangganya Wawa yang cantik tapi bernasib kurang baik ya. Dari kisah ini kita seolah disentil supaya nggak terlalu mudah menghakimi orang lain tanpa pernah betul-betul tahu seberapa berat luka yang mereka pendam sendirian, Wak. Teh Neneng ini memang pernah melakukan kesalahan, tapi gara-gara orang di sekitarnya cuman sibuk menyalahkan dia tanpa memberikan dia macam tempat untuk dia bertahan, dia pun akhirnya memilih jalan yang paling kelam, yaitu ya tadilah mengakhiri hidupnya sendiri. Kalau saja ada orang yang mau mendengar ceritanya dan nggak langsung nyalahin dia, nggak langsung ngehakimin dia, bisa jadi ya Teh Neneng ini
berdamai dengan kesalahannya kan, dan berusaha menjalani hidupnya sebaik-baiknya. Bisa jadi kayak gitu. Tapi karena semua sudah terlanjur, waktu juga udah nggak bisa diulang lagi ya kan. Yang bisa kita lakukan adalah hanya mendoakan almarhumah Teh Neneng supaya diampuni semua kesalahannya dan ditempatkan di tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan juga semoga kita selalu dijauhkan dari sikap sombong, dengki, dan juga ketidakpedulian yang bisa menghancurkan hidup orang lain. Oke, Wak. Jadi sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like ya. Jangan lupa komen untuk ide dan saran-saran untuk selanjutnya. See you next video, Wak. Bye.